فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا أمس الآداب السادس والعشرين وما apa adab yang ke-26 Fatih melakukan perjalanan menuju ke majelis-majelis ilmu, melakukan rihlah. Nama rihlah li talabil ilmi. Dan hal ini merupakan perkara yang masyhur dilakukan oleh para mutaqaddimin. Sebagaimana diungkapkan kemarin, ungkapannya bagaimana? Hudzaif? Tayyib, man lam yakun ruhlah la yakuna ruhalah. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, fahdar atau wahdaril qu'uda an hadha ala maslakil mutasawwifatil battalin alladzina yufaddiluna ilmal khiraqi ala ilmil waraqi. Ini kemarin telah kita ambil peringatan dari beliau agar jangan sampai kita duduk di tempat dan menempuh jalannya kaum ahli tasawuf, ya mereka tidak mau capek-capek menuntut ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis, melakukan rihlah, tidak mau capek-capek belajar dengan alasan kami langsung mendapatkan ilmu ladunni, langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diungkapkan oleh mereka, waqala akhar idza khatabuni bi ilmil waraqi barastu alaihim bi ilmil khiraqi. Jika mereka berbicara kepadaku dengan ilmil waraq, ini peremehan, penghinaan terhadap ilmu yang dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dianggap itu ilmul waraq, ilmu yang ada di kertas-kertas, maka aku lawan mereka dengan ilmul khiraq, ilmu yang berupa apa? Perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan, hal-hal yang dianggap sebagai karamah dan seterusnya, yang pada hakikatnya sebenarnya itu adalah tipuan dari syaitan. Dan disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Talbis Iblis. Hal ini termasuk di antara apa?
talbis iblisnya terhadap kaum sufi, ya kan? Di antara talbis iblis terhadap kaum sufi ya dengan memunculkan pada pandangan mereka bahwa mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ilmu sunnah, mempelajari ilmu hadis ini sesuatu yang rendah, sehingga mereka tujuan utamanya yang mencari apa? Mencari tadi karomah, mencari hal-hal yang di luar nalar. Makanya sebagian mereka kisah-kisahnya apa? Kisah-kisah mereka dimunculkan murid. Intinya murid itu berbakti pada guru, dia tidak pernah belajar, cuman kerjanya mijetin gurunya. Tiap malam mijetin guru paling bodoh, tapi besok tiba-tiba sudah jadi apa? Sudah jadi kiai besar. Inilah fadilah. Nah, saya berbakti pada kiai, guru. Tidak perlu belajar, langsung dapat ilmu. Nah, khirah. Bukan ilmu waraq. Nah, dikisahkan di antara kisah yang disebutkan Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, qala Ja'far al-Khuldi, "Lau tarakani sufiyah ji'tukum bi isnadid dunya." Ini penyesalan beliau, kan seandainya orang-orang sufi meninggalkanku, yaitu tidak mempengaruhiku, maka aku akan datang kepada kalian dengan sanad yang ada di dunia ini. Dalam artian akan mendapatkan sanad-sanad yang bagus dari para ulama-ulama kibar. Laqad madaitu ila Abbas ad-Duri wa ana hadathun. Sungguh aku telah datang menuju ke Abbas ad-Duri, imam ahli hadis zamannya. Dalam keadaan saat itu aku masih belia, masih muda. Fakatabtu anhu majlisan wahidan. Kemudian aku menulis dari beliau satu majelis saja. Dapat ilmu, mencatat dalam satu majelis yang dia ikuti dari majelis Abbas ad-Duri. Wa kharajtu min indih falaqiyani ba'du man kuntu ashabuhu minas sufiyah. Kemudian aku pun keluar dari majelis Abbas dan bertemu dengan sebagian orang yang dulu aku bersahabat dengannya dari kalangan sufi. Ini juga akan jeleknya seorang punya teman ahli bidah. Jeleknya punya teman orang-orang yang jelek. Diajak, faqala ashhadu ma'ak. Nah, dia mengatakan, apa ini yang ada padamu? Diajak, datang bawa kertas, bawa pena. Fa'araituhu iya, maka aku pun perlihatkan kepadanya hasil catatan dari Abbas ad-Duri. Faqala wayhak tada'u ilmal khiraqi wa ta'khudhu ilmal waraq. Nah, celaka kamu, ya, bodoh kami, tolol kamu. Kamu meninggalkan ilmu khiraq dan malah mengambil ilmu waraq. Kamu tinggalkan ilmu kewalian, ilmu-ilmu yang menunjukkan kekeramatan seseorang, dan malah mengambil ilmu kertas. Tsumma kharraqal awraq, kemudian dia membakar kertas-kertas itu. Fadakhala kalamuhu fi qalbi falam a'ud ila Abbas. Kemudian masuklah perkataan si sufi tadi ke hatiku. Nah, karena diremehkan ilmu yang dia cari, baru satu majelis sudah apa? Diajak seperti itu, ya kalah dia. Maka aku pun tidak kembali lagi ke majelis Abbas ad-Duri. Ya, seandainya tidak ketemu teman sufi ini, dia akan mengumpulkan sanad-sanad dunia, sanad-sanad yang bagus dari Abbas ad-Duri. Nah, ini bahayanya kawan berteman dengan ahli bid'ah. Juga bahayanya berteman dengan orang-orang yang tidak memberikan kepada ilmu kehormatannya.
Nah, orang-orang yang tidak menghargai, tidak memuliakan ilmu, kita berteman dengannya, kita akan dijauhkan dari ilmu. Ngapain kamu belajar? Ngapain capek-capek menghafal? Akan diremehkan. Dan ungkapan seperti ini lebih cepat meresap daripada ungkapan guru-guru kalian di majelis-majelis. Guru-guru kalian, para masyayikh, para ulama, para ustadz nyampaikan ke kalian untuk semangat belajar. Ketemu satu teman saja, ngapain capek-capek belajar? Itu yang masuk kalimat teman kalian yang jelek itu. Seperti kisah Ja'far Al-Khuldi ini. Qala rahimahullahu ta'ala, pada adab yang ke-27. As-sabi' wal 'ishrun hifdzul ilmi kitabatan. Di antara adab yang penting untuk diupayakan yaitu menjaga ilmu secara tertulis, yaitu menjaga ilmu dengan tulisan. Walaupun asal dari ilmu ikhwan adalah hifdz, adalah menghafal, akan tapi dikarenakan hafalan manusia itu khawan, al-hifdzu khawan, hafalan itu pengkhianat. Maksudnya apa? Ungkapan para pendahulu kita al-hifdzu khawan, hafalan itu mengkhianat. Karena kita terkadang sudah merasa hafal, tapi ketika kita mau memunculkan tidak bisa muncul. Ayat Al-Quran yang sudah kita hafal, juz 30 lah yang mudah, yang mayoritas sudah menghafalnya. Disuruh untuk memunculkan satu ayat, dia ingin memunculkan tapi tidak muncul-muncul, tidak bisa untuk mencomotnya. Terkadang pun seseorang membacanya tiba-tiba lupa. Ini khawan. Makanya butuh ilmu itu untuk kita ikat dengan tulisan. Qala rahimahullahu ta'ala, ubdhulil juhda fi hifdzil ilmi hifdha kitabin lianna taqyidal ilmi bil kitabati amanun minad dhaya' wa qasrun limasafatil bahthi 'inda al-ihtiyaj la siyama fi masailil ilmi allati takunu fi ghairi mawdhanniha. Nasihat bagus dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Kerahkan upayamu dalam menjaga ilmu dengan penjagaan secara tertulis. Menjaga ilmu dengan apa? Hifdz kitab. Dengan menjaga apa? Menjaga kitab secara tertulis, punya catatan. Ilmu itu penjagaannya ada dua. 6. Hifdzu sadrin, penjagaan dengan dada, dan hifdzu kitab, penjagaan ilmu dengan kitab, dengan catatan kita. Kenapa? Lianna taqyidal ilmi bil kitabati amanun minadh dhaya. Karena mengikat ilmu dengan tulisan itu merupakan jaminan keamanan dari hilangnya ilmu yang telah didapat. Nah, karena sudah dicatat, tadi mendengar dari gurunya, mendengar dari syekhnya, kemudian dia catat. Besok dilihat masih ada. Yang mungkin ketika dia tidak mencatat, besok ditanya sudah lupa. Kemarin apa ya? Apalagi sesuatu yang ada perincian padanya. Karena perincian ini lebih cepat lupanya. Ini faedah pertama. Yaitu untuk apa? Untuk mengamankan ilmu kita dari kehilangan, dari apa? Dari lenyapnya. Yang kedua, wa qasrun limasafatil bahthi 'indal ihtiyaj, dan untuk memperpendek jarak
ketika mau membahasnya di saat butuh. Ya, ketika kita butuh masalah tersebut, kawan. Kalau kita punya catatan, kita akan memperpendek jarak. Jadi semakin singkat waktunya, semakin cepat untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena dia mencatat ilmu tersebut. Oh iya, aku sudah catat di sana. Apalagi pada permasalahan-permasalahan ilmiah yang tidak atau yang munculnya akhwan tidak pada tempat-tempat yang disangkanya. Nah, permasalahan ilmiah terkadang akhwan dibahas oleh para ulama bukan pada tempat yang manusia menyangka akan dibahas di sana. Ternyata membahasnya pada bab yang lain. Nah, seperti ini butuh untuk seseorang menyendirikan catatan. Wa min ajalli fawaidihi annahu 'inda kibaris sin wa dha'fil quwa yakunu ladaika maddatun tastajirru minha maddatan taktubu fiha bila 'ana'in fil bahthi wat taqassi. Dan ini diungkapkan oleh ulama yang telah yang telah melalui waktu-waktu mereka untuk belajar, berdakwah dan mengarang. Syekh Bakar Abu Zaid termasuk di antara ulama Mamlakah Akhwan Saudiyah yang dikenal memiliki maktabah yang besar, memiliki i'tina' perhatian yang sangat besar terhadap kitab-kitab dan mutalaah yang kuat. Nah, kata beliau di antara faedah terbesarnya yaitu ketika seorang sudah tua. Ketika seorang sudah tua dan kekuatannya melemah, kalau engkau punya catatan, maka engkau akan memiliki suatu maddah, suatu materi. Baik. Yang engkau akan mengambil dari catatan itu suatu materi yang engkau akan tulis tanpa ada kesulitan dalam membahas dan meneliti, karena sudah tua, kekuatan sudah melemah. Kalau dulu di mudanya memiliki memiliki catatan yang bagus, maka ketika tua nanti mudah, sudah terkumpul dulu ketika masih muda, dia punya punya catatan induk. Baik. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yakni badlul juhdi fil kitabati muhim, la siyama fi nawadiril masaili aw fi taqsimatil lati la tajiduha fi ba'dil kutub. Maksudnya yaitu mengerahkan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencatat itu penting. Berarti untuk bisa mencatat ya belajar nulis. Seorang biar senang mencatat, belajar nulis yang bagus. Karena mujarab, seorang yang tulisannya bagus dia akan senang dengan catatannya. Tapi seorang yang tulisannya kayak cakar ayam, ya dia akan malas untuk mencatat. Badul judi fil kitabati muhim la siyama fi nawadiril masail. Terlebih lagi pada permasalahan-permasalahan yang nawadir, jamak dari nadir, yaitu permasalahan-permasalahan yang sangat jarang muncul. Permasalahan yang jarang muncul kemudian engkau dapat catat. Au fit taksimat, atau dalam pembagian-pembagian, perincian-perincian yang engkau tidak akan mendapatinya pada sebagian kitab-kitab. Kam min mas'alatin nadiratin muhimmatin tamurru bil insan fala yuqayyiduha i'timadan ala annahu yaqul insyaallah ma ansaha fa idza bihi yansaha wa yatamanna law katabaha. Nah ini, dan ini mujarab kawan, seorang yang sering mutalaah, yang sering baca kitab-kitab, berusaha mutalaah, kemudian dapat bagus ini masalahnya, pembahasan bagus, tapi tidak dicatat.
besok ketika mencari sulit. Di mana ya kemarin, di mana ya? Ya betapa banyak permasalahan yang jarang, yang penting, ya jarang muncul tapi penting, yang seorang melewatinya, kemudian dia tidak mencatatnya karena bersandarkan dengan perkataan insya Allah aku tidak akan lupa. Karena saat itu dia senang sekali masalah itu, tidak akan lupa insya Allah. Tapi tiba-tiba lupa dan berangan-angan untuk dia menulisnya. Nah, berangan-angan kalau dulu dia menulisnya. Lakin ihdar an taktuba ala kitabika ala hamishihi aw baina suturihi kitabatan qutmisul aslah. Ini tanbih dari Syekh. Akan tetapi hati-hati. Nah, dari menulis di kitabmu, nah atau di catatan bawah atau catatan samping atau di antara apa? Di antara garis-garis atau di antara apa? Tulisan-tulisan di kitab. Dengan tulisan yang malah apa? Yang qutmisul asla, yang menghapus kitab aslinya, kan. Nah, ini bimbingan ketika kita mau memberikan catatan pinggir atau catatan bawah pada kitab kita. Maka jadi jangan sampai kita apa? Nulisnya nabrak tulisan aslinya. Sampai masuk ke tengah-tengah sehingga kitab aslinya ini, yang tulisan kitab asli sama tulisan catatan yang punya ini campur aduk. Ini bikin orang malas membaca nantinya. Tapi hendaknya bagus terpisah catatan pinggir. Makanya di antara metode biasa dalam membuat catatan pinggir, terkadang catatan pinggir ditulis miring sehingga terbedakan dengan apa? Kitab aslinya. Cuman pada masa sekarang ketika penulisan penulisan dengan apa? Dengan komputer, tulisan sudah jelas bedanya antara tulisan kita, catatan kita dengan kitab aslinya. Yang penting ketika memberikan catatan jelas bedanya antara kitab asli dengan catatan yang kita tambahkan, dan tidak menjadikan kitab aslinya menjadi rusak tulisannya. Kenapa? Fa inna ba'dhan nasi yaktubu 'ala hamishil kitab aw baina suturihi kitabatan tutmisul asla. Fal yajibu idza aradta an taktuba 'ala kitabika an taj'alahu 'ala al-hamishil ba'idi min al-asli li alla yaltabisa hadza bi hadza. Ini. Baik. Karena sebagian manusia akan menulis di pinggiran kitab atau di antara baris-baris kitab, itu suatu tulisan yang menghapus tulisan aslinya. Ya, tapi yang wajib apabila kamu ingin mencatat di kitabmu untuk ya menjadikannya apa? Di catatan pinggir atau bawah, ya, catatan pinggir atau bawah yang jauh dari tulisan kitab aslinya agar apa? Tidak tercampur. Fa illam yatayassar hadza bi an kana ma turidu ta'liqahu akthar min al-hamishi fala dhaira 'alaika an taj'ala waraqatan bayda tulsikuha bainal waraqat. Ini juga tips dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jika catatan banyak, ikhwan, catatan banyak, dan memang kadang kita belajar, ikhwan, guru atau syekh memberikan ta'liq banyak. Ini kalau kita tulis semua di kitab, ini ruwet, rengket. Tapi kalau kita pisah di buku tulis, nanti ketika mau murajaah juga repot, ya kan? Karena apa? Ketika kita ingin baca kitab, kan kitab yang kita pelajari dari guru kita itu yang akan kita baca lagi. Makanya catatan tambahan itu kalau memang terlalu banyak, kata Syekh, tulis di lembaran tersendiri, ya, lembaran putih, ya, kertas, kemudian nanti baru kertas itu ditempel. Kertas tadi ditempel, digabung dengan apa? Dengan kitab tersebut, sehingga ketika kita membuka di lembaran itu ketemu catatan tambahan kita. Baik. Wa tushiru ila mawdhi'iha minal asal, dan engkau mengisyaratkan ke tempatnya di kitab aslinya. Wa taktubu ma syi'ta, dan engkau bisa menulis apa saja yang kamu inginkan. Karena apa? Terpisah dari kitab asli.
tapi juga masih gabung di situ sehingga ketika mencarinya nanti mudah. Wa kana talabatu Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala yuhaddithunana annahum ya'khuduna mudzakkiratin shaghirah yaj'alunaha fil jayb kullama dzakara al-insanu minhum mas'alah qayyadaha imma fa'idatu ilmin fi khatirihi aw mas'alatin yuridu an yas'ala anha asy-syekh fayuqayyiduha fastafada bidzalika katsiran. Dan adalah dulu ada seorang murid atau para penuntut ilmu murid dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, mereka menyampaikan kepada kami bahwasanya dulu mereka membuat membuat mudzakiratin shaghirah, yaitu kitab catatan kecil, ya buku kecil yang buku saku. Ya buku saku. Ya mereka letakkan di saku mereka buku kecil, buku saku. Setiap seseorang ingat suatu permasalahan penting ditulis. Ada pertanyaan. Kadang kita kan memang gitu, kawan. Ketika datang Syekh suruh tanya nggak muncul-muncul pertanyaan. Tapi ketika Syekh pulang, oh ya kemarin harusnya tanya ini, tanya ini, tanya ini, tanya ini. Baik. Karena pertanyaan itu kadang muncul tiba-tiba ketika kita sedang termenung, oh ya masalah ini, atau kita sedang baca, oh muncul iskal. Nah, ketika muncul seperti ini mereka catat. Nah, apa yang itu faidah atau suatu hal yang terbersit di benak atau suatu permasalahan. Nah, saya sendiri terkadang kawan ketika lewat suatu ayat, bertemu ayat. Ah ini bagus untuk materi khutbah misalnya, untuk judul khutbah ini untuk saya ditulis di kitab ini. Untuk kaidah ini untuk digabung di sana. Tapi di benak. Ketika di masjid ingat, nanti ketika sudah pulang udah tidak ingat lagi. Nah, apa tadi yang mau ditulis atau pas hari Jumat kemarin apa yang mau ada ingat mau materi apa lupa. Nah, demikian karena tidak ditulis. Nah, khatirah seperti ini bagus, model seperti ini apalagi seorang yang duduk di majelis ulama. Tayyib di mana seseorang ketika mendapatkan masail, terutama masail-masail yang pelik, dia bisa munaqasyah dengan para mustafidin, para masyayikh yang ada di markis-markis ilmu. Qala walidha faj'al laka kunnashan aw mudzakkiratan litaqyidil fawaidi wal faraid. Oleh karena itulah buatlah untuk dirimu kunnash. Al kunnash bi dhammil kaf wa takhfifin nun wa shinin mu'jamah. Ala wazni ghurab, wazannya seperti wazan ghurab. Kunnash itu lafdhu siryani bi ma'nal majmu'ah wa tadhkirah. Baik. Yaitu maksudnya buatlah untuk dirimu ya buku saku, catatan, al-mudzakkirah sama. Untuk ya mengikat faidah-faidah dan hal-hal yang hal-hal yang penting yang didapat. Kata Syekh tentang makna kunnash. Nah, ish makna al-kunnash? Al-kunnash bi dhammil kaf wa takhfifin nun wa shin mu'jamah ala wazni ghurab, membaca dari ta'liq Syekh Bakar Abu Zaid. Bi makna al-majmu'ah wa tadhkirah. Baik. Jadi intinya buku catatan. Ya seorang harus membuat untuk dirinya buku catatan, apalagi yang model seperti yang dikisahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi, buku catatan kecil. Kalau kita misalnya ketika ingin menghafal mufradat, karena menghafal mufradat seorang harus jeli ya, kawan. Tidak hanya cuma sekali ketika mau ditanya di majelis malam. Mufradat itu ketika ngantri di kamar mandi, ketika ngantri mau mandi, ketika
seorang nyantai duduk-duduk sambil apa minum es, lihat ininya catatan mufradatnya. Ini cepat, mufradat kan gampang. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala litaqyidil faraidi wal litaqyidil fawaidi wal faraidi wal abhathil mansyurati fi ghairi madhanniha. Ini masih gabung ya, Pak. Dan juga pembahasan-pembahasan yang mangsurah, yang terpencar di selain tempat-tempatnya. Kalau pembahasan yang ada di tempatnya, misalnya pembahasan taharah di bab kitab taharah, pembahasan salat di kitab salat, ini mudah. Tapi kalau pembahasan yang terpencar bukan di tempat yang biasanya, maka ini catat. Kemudian kata beliau, wa in ista'malta ghilafal kitabi li taqyidi ma fihi min dzalika fahasan. Jika engkau engkau jadikan, engkau gunakan ghilaful kitab. Apa ghilaf? Ghilaf itu apa, Abdurrahman? Ghilaf itu sampul. Ya, jika engkau gunakan sampul kitab untuk menulis apa yang ada dari faedah-faedah penting, ini juga bagus. Sampul kitab itu bagian sini kan sampul kitab putih. Nah, kadang putih. Kalau ini tempat kita ini sampul kitabnya dikasih warnain, jadi mau catat repot. Ya ini di sini. Nah, bagian-bagian depan ini. Nah, tayyib. Nah, ini kan putih. Bagian apa? Depan. Nah, ini catat di sini. Faidah, misalnya dapat faidah. Nah, yang penting apa? Misalnya syair. Syair ini dapat ini safhah sekian. Nah, demikian cara untuk apa? Untuk mengikat suatu faedah yang kita dapati ketika baca kitab. Nah, ditulis di apa? Depan. Sehingga ketika nanti kita ingin mencari, ini ketemu ini faedah-faedah dulu yang aku catat, tinggal mencari di tempatnya. Terutama seperti tadi misalnya syair-syair, kan kita ketemu syair, kadang syair bagus. Syair kan paling cuma satu baris. Kita nyari bolak-balik kitab 500 lembar, tidak ketemu-ketemu. Nah, tapi kalau ditulis di depan, sekali lihat di halaman 150 misalnya ketemu. Ingin untuk apa? Melihat kisah misalnya. Kadang kisah seperti penuturan suatu kisah ini kan faedah yang terkadang disebutkan tidak di tempatnya. Nah, maka ditulis seperti itu. Thumma tanqul ma yajtami'u laka ba'du fi mudzakkiratin. Kemudian nukilkan yang terkumpul. Nah, setelah itu di kitab catatan khusus. Nah, ini orang yang memang betul-betul belajar, bukan orang-orang yang sekedar menghabiskan waktu, tapi ingin betul-betul belajar gini. Nah, faedah dicatat, dikumpulkan lagi. Tsumma tanqul ma yastami'u laka ba'du fi mudzakkiratin murattaban lahu 'alal mawdu'at. Yang apa? Diurutkan sesuai dengan maudhu'nya, sesuai dengan temanya. Baik. Jadi apa? Persis seperti orang-orang kitab, buku catatannya jadi mudah nanti ketika dia merujuk. Muqayyidan ra'sal mas'alati wasmal kitab wa raqmas safhati wal mujallad. Juga dalam keadaan apa? Mencatat inti masalah, yaitu pokok masalahnya apa, kemudian nama kitabnya apa, halamannya berapa dan jilid berapa. Tsummaktub ala ma qayyadtahu naqlun. Kemudian tulis apa yang engkau ikat tadi, yang engkau catat itu kata naqlun. Maksudnya apa? Bahwasanya ini sudah selesai. Penukilannya ini memang menukilkan dari kitab, bukan dari
karangan sendiri. Hatta la yakhtalita bima lam yunqal, agar tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak dinukilkan. Nah, kalau sudah ada kedudukan naqlun, berarti kita memang menukilkan sesuai dengan aslinya. Atau zaman sekarang diberi tanda alif ha intaha, selesai penukilan. Kama taktubu balagha safhata kadza fima wasalta ilaihi min qiraatil kitab. Sebagaimana pula engkau tulis sampai 6 halaman sekian pada hal-hal yang engkau telah sampai padanya dari bacaan terhadap kitab tersebut. Misalnya permasalahan ini panjang, dari min safhah kadza ila safhah kadza, dari halaman ini sampai halaman ini. Hatta la yafutaka ma lam tablughu qiraah, agar tidak terluputkan apa-apa yang bacaanmu belum mencapainya. Yang belum dibaca jangan sampai terluputkan, makanya ditulis sampai halaman sekian. Walil ulama'i mu'allafatun iddah fi hadha, minha bada'iul fawaid Ibnul Qayyim. Dan ulama ikhwan memiliki karangan-karangan yang banyak dalam hal yang seperti ini. Seperti misalnya Bada'iul Fawaid. Ini kan faedah dari Ibnul Qayyim, ikhwan. Ketika beliau di benak beliau ada suatu faedah, ditulis. Maka muncul lagi nanti juga kitab beliau Al-Fawaid. Al-Fawaid makanya kan kalimat-kalimat kadang sekarang faedah ini tiba-tiba pindah faedah lain, Kalimat-kalimat ringkas tapi memiliki faedah yang unik. Demikian pula kitab Khabaya Az-Zawaya Liz-Zarkashi. Wa minha kitabul Ighfal wa Baqaya Al-Khabaya. Ini di antara kitab-kitab yang metode penyusunnya tadi pengumpulan faedah-faedah yang terbersit pada diri pengarang. Naam. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin juga menambahkan wa minha aidan Saidul Khatir Ibnul Jauzi. Naam, Saidul Khatir. Dari judulnya saja sudah kelihatan Saidul Khatir. Apa itu? Buruan, ya. Buruan dari hal-hal yang terbersit di benak. Yaitu hasil buruan dari hal-hal yang terbersit di benak. Muncul di benak kemudian ditulis. Lakin ahsanu ma ra'aitu Bada'iul Fawaid Ibnul Qayyim arba'a ajza fi mujalladain. Yang paling bagus yang aku lihat adalah Bada'iul Fawaid karena Ibnul Qayyim dalam 4 juz yang dicetak sekarang dalam 2 jilid. Fihi min bada'i'il ulum ma la takadu tajiduhu fi kitabin akhar fi kulli fan. Dan ini termasuk di antara keunggulan Ibnul Qayyim rahimahullah. Pada kitab ini akhwan, terdapat ilmu-ilmu yang mendalam yang hampir-hampir kau tidak akan dapati pada kitab yang lain di setiap cabang ilmu. Kullu ma tara'a ala balihi qayyadah wa lihadza tajidu fihi mathalan fil aqaid, fil tauhid, fil fiqh, fil nahwi, fil balaghah, fil tafsir, fi kulli syai'. Ya, dalam kitab ini Ibnul Qayyim setiap muncul di benak beliau sesuatu beliau tulis. Makanya engkau dapati pada kitab ini contoh pada permasalahan akidah, permasalahan tauhid, fikih, nahwu, balaghah, tafsir dan yang lainnya, pada semua perkara. Ahyanan yabhathu fi kalimatin minal kalimatil lughawiyah fi safahatin tahlilan wa tanwi'an wa ihalatan wa ishtiqaqan wa ghairi dzalik. Terkadang bahkan berbicara masalah kalimat lughawiyah. Naam. Baik. Contoh kemudian beliau berikan bahatha bahtan fa'iqan fil farqi bainal madhi wal hamdi, yang baru saja kita lewati dalam dalam Lum'atul I'tiqad. Ini di Bada'iul Fawaid Ibnul Qayyim bahas dengan sangat bagus. Pembahasan yang sangat bagus terkait perbedaan antara al-madhu dan al-hamdu. Baik. Secara bahasa kemudian secara istilah
Naam. Kataba kitabatan fa'iqatan fi dzalik wa qala kana syekhuna idza bahatha fi mithli hadza ata bil ajabil ujab. Nah, adalah dulu syekh kami apabila membahas yang seperti ini beliau mendatangkan hal-hal yang sangat menakjubkan. Nah, jadi kalau beliau mau berbicara dengan pembahasan lughah, beliau bisa sangat mendalam. Cuman, nah, waktu beliau akan lebih penting daripada sekedar membahas masalah lughah. Makanya dikatakan di sini Syekh Ibnu Utsaimin dengan suatu bait syair, nah, ta'allaqal barqu najdiyan faqultu lahu inaika anni fa inni anka mashghul. Ini ungkapan akhwan untuk apa? Untuk seseorang yang sibuk dengan suatu perkara yang lebih penting sehingga apa? Sehingga menjauh dari hal-hal yang kurang penting. Ilaika anni fa inni anka mashghul. Ya pergi kamu dariku, tidak usah ganggu aku sedang sibuk dari memikirkanmu. Yani annahu rahimahullahu ta'ala munsyagilun bima huwa ahammu minat tahqiqi fil lughatil arabiyyah wa illa fahuwa a'ni Syekhul Islam rahimahullah ayatun tutla fil lughah al arabiyyah. Nah, maksudnya apa? Beliau ini sibuk dengan sesuatu yang lebih penting daripada sekedar membahas tentang bahasa Arab. Ini kan Ibnul Qayyim cerita, dulu syekh kami kalau membahas yang seperti ini tentang bahasan lughah, beliau mendatangkan hal-hal yang sangat menakjubkan. Cuman kenapa Syekhul Islam tidak memiliki karangan khusus tentang lughah Arabia? Karena beliau sibuk dengan hal yang lebih penting. Nah, membantah ahlul bidah, dakwah, jihad. Baik. Jika tidak tersibukkan dengan itu, maka sungguh Syekhul Islam merupakan salah satu ayah. Nah, yaitu merupakan suatu yang sangat menakjubkan berkaitan dengan bahasa Arab. Di antara kisahnya akhwan disebutkan di sini, lama qadima Misra wajtama Abi Hayyan al-Misri asy-syahir sahibil bahril muhit fit tafsir. Wa kana Abu Hayyan yuthni ala Syekhul Islam thana'an 'atiran wa yamdahuhu bi qasaida isamiyah. Adalah dulu tatkala Syekhul Islam tiba di Mesir kemudian bertemu dengan Abu Hayyan al-Misri yang masyhur pengarang kitab Al-Bahrul Muhit dalam tafsir. Dan Abu Hayyan dulunya sangat memuji Syekhul Islam, dipuji dalam bait syairnya. Di antaranya wa min jumlati ma yaqulu fi qama Ibnu Taimiyah fi nasri syar'atina. Qama Ibnu Taimiyah fi nasri syar'atina maqama sayyidi Taimin idza asad mudaru maqama sayyidi Taimin idh asad mudaru. Ibnu Taimiyah berdiri tegak dalam menolong syariat kita sebagaimana berdirinya Sayyid Bani Taim ketika kaum Mudar bermaksiat, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu yauma riddah. Maksudnya adalah ibarat seperti Abu Bakar pada hari kemurtadan. Falamma qadima Misra Syekhul Islam ijtama'a bihadzal rajul Abi Hayyan wa tanadhara ma'ahu fi mas'alatin nahwiyyah.
Ketika bertemu namanya ulama, akhwan. Bertemu ulama lughah, Syekhul Islam bisa dialog dengan mereka, bisa mengimbangi keahlian mereka. Akhirnya apa? Munadharah masalah nahwu. Wahtajja alaihi Abu Hayyan biqauli Sibawayh fi kitabih qala inna Sibawayh fil kitab qala kadza wa kadza ya'ni fa kaifa tukhalifu. Nah, sedang berdebat ini. Kemudian Abu Hayyan di sini berhujjah dengan kalam Sibawayh dalam Alkitab. Sungguhnya Sibawayh dalam Alkitab mengatakan demikian. Maka bagaimana kamu wahai Syekhul Islam menyelisihinya? Faqala lahu Syekhul Islam. Nah, maka kemudian Syekhul Islam mengatakan kepada Abu Hayyan, "Wa hal Sibawayh nabiyyun nahwi?" Apakah Sibawayh itu nabinya nahwu sehingga tidak boleh diselisihi? Yakni hatta yajibu alaina ittiba'u, sampai wajib untuk kita mengikutinya. Tsumma qala laqad ghalita fil kitabi fi aktsar min 80 mawdi'an la ta'lamuha anta walahu. Nah, ini menurut Taimiyah. Jadi kan beliau betul-betul muta'ah terhadap apa Alkitab. Kitab nahwunya Sibawayh merupakan rujukan utama dalam nahwu. Tayyib, dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sungguh Sibawayh sendiri telah keliru dalam kitabnya itu lebih dari 80 tempat, 80 pembahasan yang kamu tidak tahu dan beliau juga tidak tahu. Maksudnya apa? Sibawayh sendiri tidak tahu. Nah, kalau tahu salah, tidak akan ditulis, ya kan? Subhanallah, hakadha yaqulu fi sayyidin nuha. Subhanallah, Ibnu Taimiyah katakan seperti ini pada apa? Pada tokoh terkemuka dalam ilmu nahwu. Nah, maka yuqal inna Bahayyan ba'da dzalika akhadha 'alaihi wa sara bi nafsihi fa ansha'a qasidatan yahjuhu fiha, nas'alullah al-'afiyah. Maka setelah peristiwa itu Abu Hayyan akhirnya apa? Jengkel. Nah, akhirnya mengambil di hatinya kalimat tersebut, jadi tidak senang akhirnya. Hanya tadinya memuji-muji Syekhul Islam, kemudian mengarang syair untuk apa? Untuk menyerang Syekhul Islam. Nasallallahu al-afiyah. Ini kadang ta'assub menjadikan seseorang kawan tidak ilmiah lagi. Ta'assub pada Sibawayh. Kenapa Sibawayh kok dikatakan salah? Akhirnya yang tadinya memuji Syekhul Islam akhirnya membencinya. Afallahu anna wa anhum jami'an. Fal muhim anna kitab Bada'i al-Fawaid min ahsanil kutub fihi fawaid ma tajiduha fi ghairihi. Nah, intinya kitab ini Bada'i al-Fawaid, kalau seorang memilikinya bagus. Kitab ini termasuk di antara sebaik-baik kitab dalam mengumpulkan faedah-faedah. Baik, berarti di sini kita dibimbingkan ikhwan untuk ketika mendapatkan suatu faedah, catat yang baik, kumpulkan. Makanya dulu Syekhuna Yahya akhwan, di antara nasihat beliau yang saya ingat, untuk seorang penuntut ilmu menjadikan apa? Ketika belajarnya juga apa? Sebagai tadwin, sebagai pengumpulan. Jadi belajar sambil mengarang, dan karangannya juga sebagai bentuk belajar. Itu yang mendorong saya pribadi untuk mengumpulkan faedah-faedah dan menulis, walaupun sebenarnya tulisan para ulama banyak. Cuman terasa faedahnya memang ketika kita merujuk sesuatu yang kita tulis sendiri akan lebih cepat dapatnya. Nah, kata Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, wal yakun ya talibal ilmi tadwinuka talaban wa talabuka tadwinan. Ini kalimat ringkas akhwan, tapi kalau seorang perhatian itu sebagai penggugah semangat. Hendaknya engkau wahai penuntut ilmu jadikan tadwinuka talaban. Tadwin yaitu engkau mengarang, mengumpulkan faedah-faedah itu sebagai talab, sebagai upaya untuk engkau juga belajar. Dan talabaka tadwinan. Nah, atau talabuka tadwinan, dan
menuntut ilmunya kamu juga sebagai bentuk tadwin, sehingga ketika kita belajar kita nyatatnya juga bagus. Nah, ini ketika seorang sudah punya keahlian menulis yang baik, memilih faedah, akan terasa faedah yang seperti ini, kawan. Waliyakun ya talibal ilmi tadwinuka talaban wa talabuka tadwinan. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.